Presiden Joko Widodo menghadiri pembukaan silaturahmi nasional Jamiah Batak Muslim Indonesia atau JBMI di Pondok Pesantren Mustofhawiyah di Desa Purba Baru, Kecamatan Lembah Sorik, Merapi, Kabupaten Mandailing, Natal, Sumatera Utara kemarin. Presiden menyatakan kagum dengan budaya masyarakat Mandailing Natal yang harmonis di tengah-tengah perbedaan suku dan agama. Dalam sambutannya di hadapan masyarakat Mandailing Natal yang hadir dalam kegiatan tersebut, Presiden Joko Widodo menyatakan keberagaman harus menjadi perekat persatuan bangsa. Ia memuji kerukunan dan keharmonisan umat beragama di Mandailing Natal dan Sumatera Utara. Jokowi juga yakin masyarakat Mandailing Natal tidak menyukai ujaran-ujaran kebencian dan caci maki yang sering terlihat di media sosial saat ini. Umpatan, fitnah, dan saling menjelekkan dan mencela menurutnya bukan budaya Indonesia. Pembangunan kita ini Pak terdiri dari 3 kilometer dengan Pak dua ya Pak ini. Saya yakin budaya di sini tidak menyukai ujaran kebencian, tidak menyukai caci maki seperti yang sering kita lihat di media sosial. Umpatan, fitnah, saling menjelekan, saling mencela, itu bukan budaya kita. Saya kadang-kadang berpikir apakah ini didorong oleh investasi asing yang ingin memecah belah kita lewat media sosial. Sering isu-isu yang disampaikan di situ, saya baca, saya dalami betul. Itu bukan watak, bukan karakter bangsa kita yang penuh dengan kesantunan, yang penuh dengan kesopanan. Anda masih bersama kami di Metro Siang. Pemirsa, Presiden Joko Widodo terus berusaha merealisasikan program Nawacita, yakni 9 agenda prioritas untuk membangun negeri ini. Saat usia pemerintahan mencapai pertengahan perjalanan, Nawacita Joko Widodo terus diuji realisasinya, termasuk membangun Indonesia dari pinggiran. Dua setengah tahun pemerintahan Jokowi JK bergulir, kini tanya mulai terlontar di benak publik. Apa kabar Nawacitamu kini? Sudahkah tol laut, pemerataan ekonomi hingga pembangunan dari pinggiran Indonesia sudah terlaksana? Atau hanya semua itu hanya sebatas wacana? Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Masih terpatri di benak publik bagaimana harapan baru itu hadir 2 tahun silam. Gegap gempita publik menghantarkan pasangan pemimpin baru dengan arak-arakan pawai budaya dari gedung parlemen ke Istana Merdeka. Mengusung tema Nawacita dengan 9 agenda prioritas, Jokowi JK mantap untuk membangun Indonesia 5 tahun ke depan. Membangun Indonesia dari pinggiran menjadi harapan yang coba ditawarkan. Tak berlebihan memang, karena selama ini mereka yang berada di ujung negeri seakan dianggap anak tiri oleh Ibu Pertiwi. Pembangunan yang berat ke Jakarta dan Pulau Jawa kini tinggal cerita.
2 tahun lebih berlalu, citra itu mulai diperbaiki oleh pemerintahan Jokowi JK. Pos lintas batas negara yang dulunya tak lebih mewah dari pos sapam sekolah dasar, kini diubah menjadi pos megah dengan fasilitas mewah. Jokowi ingin pos lintas batas negara tak hanya sebagai tempat lalu lalang semata, tapi juga bisa menjadi titik tumbuh kembangnya ekonomi. Saat Jokowi meresmikan pos lintas batas negara di Aruk, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, Jokowi kembali berpesan agar pos lintas batas harus menjadi gerbang ekspor produk-produk lokal ke negara tetangga. Kepala daerah jangan duduk manis menunggu keajaiban datang, harus aktif dan berlari untuk mewujudkan itu. Harapan sama seperti pos lintas batas negara yang lain, bisa menjadi titik pertumbuhan ekonomi, bisa menumbuhkan ekonomi masyarakat, terutama memang kita ingin pos-pos ini bisa kita pakai untuk akses ekspor produk-produk lokal, produk-produk Indonesia ke negara tetangga. Papua, negeri nan eksotis dengan kearifan budayanya itu pun coba dibuka dari keterisolasian. Mereka yang selama ini hidup di bawah garis kemiskinan coba diangkat lewat pembangunan infrastruktur. Kabupaten Duga yang dulunya terisolir kini mulai terhubung dengan proyek pembangunan Jalan Trans Papua. Kementerian PU bersama TNI membuka keterisolasian di bumi Cendrawasih. Jalan Wamena menuju Agat dengan panjang 278 km itu kini telah bisa dilewati. Masyarakat yang biasanya harus berhari-hari lewat jalur darat kini sudah bisa dengan hitungan jam saja. Sudah selesai, tinggal jembatan aja, kan tinggal jembatan. Ya, kita laporkan tadi sebenarnya kalau bisa dia mau resmikan. Tol laut yang coba terus didengung-dengungkan saat kampanye lalu mulai terlihat wujudnya. Semangat ingin menyamaratakan harga-harga di Pulau Jawa dengan pulau terluar adalah harapan yang coba dibangun. Ini cara Jokowi mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi kembali ke masalah harga. Kalau semuanya sambung, barang-barang itu akan sama harganya di semua tempat. Tidak bisa semen misalnya di Sulawesi harganya 70.000, kemudian di Wamena misalnya sampai 800.000. Ini harus dirampungkan, harus diselesaikan masalahnya Pak, infrastruktur. Begitu juga halnya dengan proyek listrik 35.000 MW yang terus dikebut. Meski sebagian kalangan menganggap proyek itu bak cerita membangun candi semalam suntuk, namun Jokowi tetap optimis hal itu dapat terwujud. Demi memenuhi kebutuhan pasokan listrik, pemerintah mencoba mencukupi dengan membangun pembangkit listrik tenaga gas, mobile power plant. Tambahan daya listrik ini diyakini mampu memenuhi kebutuhan listrik rumah tangga. Meski membangun dari pinggiran, bukan berarti ibu kota terlupakan. Sejumlah proyek infrastruktur coba dikebut demi memperbaiki wajah ibu kota negara. Kereta api bandara misalnya, proyek yang dibangun dengan memakan dana 2,5 triliun rupiah itu dapat digunakan pada tahun ini. Dengan panjang lintasan 36 km dapat ditempuh dalam waktu 57 menit, mulai dari stasiun Manggarai hingga ke stasiun bandara. Kereta bandara diharapkan jadi moda transportasi alternatif agar bisa memangkas waktu tempuh dengan adanya akses yang terintegrasi langsung ke bandara. Berangkat dari sejumlah pembangunan infrastruktur itu, tentu belum saatnya pemerintahan Jokowi JK bertepuk dada. Banyak tugas yang belum terlaksana.
Jokowi JK, nawacitamu masih terus dinanti. Kritik dan puja tentu biasa. Kini di tengah babak kepemimpinan, publik menanti gebrakan dari sang pemimpin negeri. Tol laut yang diimpi, revolusi mental yang dinanti terus menggema di ujung bumi Ibu Pertiwi. Saya Kopi Mandani dan juru kamera Agustin Lawrence untuk catatan pewarta Istana.